Halo Sobat Duit Channel di seluruh Nusantara, kembali bertemu. Kali ini kita masih akan membahas tentang seputar Pilpres 2024. Tinggal setahun lagi ya guys. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana generasi Z atau yang dikenal dengan nama Gen Z itu memiliki persepsi terhadap pemilihan presiden tahun 2024. Generasi Z merupakan kelompok usia dengan rentang umur 17-26 tahun di pemilu 2024 nanti. Itu artinya mereka termasuk kategori penduduk produktif di tahun 2024. Gen Z disebut juga dengan E-Generation. Maksudnya adalah generasi Z adalah generasi internet ya, yang memanfaatkan internet dan teknologi untuk menjalani kehidupan mereka. Generasi ini memiliki banyak keunggulan, walaupun paling suka main internet tuh ya. Tetapi memiliki keunggulan salah satunya adalah multitasking, yaitu bisa bekerja dengan berbagai kegiatan dalam satu waktu. Nah, hal itu karena Gen Z sudah menjumpai teknologi sejak lahir sehingga mereka mampu mengaplikasikan teknologi dengan lebih maksimal. Ternyata guys, antusiasme kelompok Gen Z ini untuk mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden di pemilu 2024 cukup tinggi dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Hal itu diungkapkan oleh survei Litbang Kompas pada tanggal 25 Januari sampai 4 Februari yang ditayangkan di harian Kompas pada akhir bulan Februari yang lalu. Antusiasme pemilih Gen Z sebesar 67,8% untuk menggunakan hak pilih pada pemilu nanti secara sekaligus, yakni memilih capres-cawapres, partai politik, serta calon anggota legislatif. Jika diperinci, sebanyak 8,6% generasi yang berusia di kisaran 17-26 tahun ini berniat menggunakan hak pilih pada pemilu hanya untuk pilpres saja. Jadi yang lainnya memang menggunakan hak pilih pada pemilu itu untuk memilih capres-cawapres, partai politik, dan juga calon anggota legislatif. Selain itu, survei Litbang Kompas juga mencatat bahwa kelompok pemilih Gen Z ini cenderung tidak ingin menjadi bagian dari yang antipati terhadap proses pemilu. Mereka tercatat hanya 0,6% dari kelompok Gen Z ini yang berniat golput di pemilu mendatang. Artinya antusiasme mereka cukup tinggi. Lalu siapa tokoh capres pilihan mereka? Nah, ini menarik ini sekarang. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa preferensi calon presiden pada generasi Z ini tertuju pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dalam jajak pendapat itu, Ganjar memperoleh suara dari Gen Z sebesar 28,8%, disusul Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto 20,6%. Nah, menariknya nih, posisi ketiga muncul nama Gubernur Jawa Barat saat ini, Ridwan Kamil dengan posisi 9,1%. Sedangkan Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, menempati urutan keempat yaitu 8,8% suara. Nah, itu guys, 4 besar pilihan Gen Z menurut survei Litbang Kompas. Sementara itu nama-nama lain muncul juga. Posisi kelima ada mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Kemudian posisi berikutnya ada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, kemudian posisi ketujuh ada nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Dan posisi kedelapan ada Menteri Sosial Tri Risma Harini dengan posisi 0,6% suara. Nah, itu adalah hasil survei Litbang Kompas tentang pilihan-pilihan dari generasi Z. Salah satu yang menarik adalah terlihat bahwa elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Partai Gerindra sendiri meningkat secara bersamaan dari preferensi pemilih generasi Z itu.
Untuk Prabowo sendiri mendulang tambahan 4% dibanding survei sebelumnya, yaitu akhir Oktober 2022. Sementara itu Partai Gerindra naik 3,2%. Ya, kenaikan tersebut selaras dengan dinamika yang terjadi pada aspek ketokohan, di mana Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai turut mendulang suara yang signifikan terhadap partainya. Sobat The Way Channel, survei Litbang Kompas ini dilakukan dengan metode wawancara tatap muka dengan melibatkan 1022 responden. Seluruh responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Nah, menggunakan metode ini memiliki tingkat kepercayaan 95%, margin of error penelitian kurang lebih 2,83% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Nah, segala sesuatu masih bisa berubah karena masih ada 1 tahun ke depan, tetapi untuk kondisi saat ini, inilah yang digambarkan oleh survei Litbang Kompas. Terima kasih.